Wah, itu tuh yang lama ditunggu-tunggu. Akhirnya kelihatan juga. Dari balik awan muncul objek keabu-abuan sebesar seperempat kalinya bulan purnama. Tapi sayangnya, kita nggak akan bisa lama-lama melihatnya. Benda angkasa ini terakhir kali terlihat 33 tahun yang lalu. Dan kita perlu nunggu 33 tahun lagi sampai objek ini kembali muncul. Tellus masih jadi planet misterius dan kita perlu menguliknya lebih dalam. Sekian lama, bumi telah mengitari matahari sebagai pusat tata surya kita. Bisa dibilang, tata surya kita termasuk tempat yang cukup stabil. Pergerakan Jupiter, Saturnus, Mars, dan planet lain sangat selaras dan teratur di masing-masing orbit. Tapi rupanya, kejadian menggemparkan juga pernah terjadi. Planet lain telah memasuki orbit bumi. Gak ada yang tahu pasti asal-muasalnya, karena planet ini gak termasuk 7 planet lain di tata surya kita. Meski sudah ada teknologi canggih yang bisa melacak asteroid, meteorit, dan benda luar angkasa lain, para ilmuwan masih was-was saat mengamati objek bulat super besar tiba-tiba melesat menuju bumi. Awalnya, mereka mengiranya sebagai asteroid besar yang mungkin akan menabrak bumi. Dan seluruh manusia sudah mengantisipasi situasi terburuknya karena semuanya sudah terlambat. Tapi saat posisinya sudah sejauh jarak bumi ke matahari, yaitu kira-kira 150 juta kilometer, objek besar itu langsung berganti arah. Kita pun jadi tahu jarak terdekatnya segitu dan ukurannya kurang lebih sebesar bumi. Ada 3 kriteria yang harus dipenuhi agar benda langit layak disebut planet, yaitu bentuknya bulat, mengorbit bintang induk, dan gak mengorbit objek langit lain seperti planet. Orbitnya juga harus jelas dari tiap protoplanet, planetesimal, atau kompetitor planet lain. Para ilmuwan telah melacak orbit planet baru, kemudian menamainya Tellus, atau kata Latin dari bumi. Saat Tellus memasuki orbit bumi, gaya gravitasinya berubah, lalu kedua planet menghasilkan orbit baru berbentuk tapal kuda. Keduanya diperkirakan berada di area orbit yang sama di sekitar matahari. Dengan kata lain, bumi dan Tellus gak mengorbit dalam bentuk lingkaran, tapi masing-masing planet bergerak di tepi lintasan tapal kuda, menghasilkan bentuk bulan sabit yang saling berhadapan seperti cincin yang terbelah dua. Misalnya, Saturnus dengan 2 satelitnya, Janus dan Epimetheus. Kedua satelit ini bergerak di sekitar Saturnus dengan orbit tapal kuda sejauh 150.000 km atau tepatnya di luar cincin utamanya. Jarak terdekat keduanya yaitu 15.000 km. Selama bertahun-tahun, berita di media tetap adem ayem, tapi kemudian terjadi peristiwa misterius. Publik pun mulai heboh lantaran ingin tahu kelanjutannya. Sekolah, kantor, dan kampus mulai ditutup. Sementara kita menunggu arahan selanjutnya. Orang-orang awalnya ketakutan, tapi kemudian mulai bersemangat setelah tahu objek itu ternyata planet baru yang serupa dengan bumi. Wah, berarti sebentar lagi kita dapat planet tetangga baru nih. Para ilmuwan meyakini Tellus pernah seorbit dengan planet lain di tata surya lain. Semua planet di tata surya kita punya orbitnya sendiri, tapi bisa juga sih kalau di tata surya bentuknya nggak sama. Saat 2 planet berdekatan dalam satu orbit, salah satunya bisa terlontar ke suatu tempat, atau malah tertarik ke bintang induknya oleh gaya gravitasi yang berinteraksi di kedua planet. Kalau gaya gravitasinya saling tarik-menarik, kedua planet akan saling mendekat. Kemudian, duar, terjadi tabrakan dahsyat. Atau bisa juga kedua planet menempati satu orbit, lalu menghasilkan orbit tapal kuda seperti bumi dan Tellus. Hal seperti ini nggak cuma terjadi sekali. 4,5 miliar tahun yang lalu, saat tata surya kita baru terbentuk selama puluhan juta tahun, ada objek luar angkasa sebesar Mars bergerak menuju bumi, kemudian menabraknya. Menurut salah satu teori, bumi menarik serpihan planet itu menuju orbit, kemudian menghasilkan bulan. Tabrakan itu kemungkinan telah memicu terbentuknya permukaan bumi. Malahan, batuan tertua yang telah ditemukan di bumi masih lebih muda dari umur sebagian meteorit. Di Uranus, juga kemungkinan telah terjadi tabrakan besar. Miliaran tahun yang lalu, objek luar angkasa berukuran 2 kalinya bumi terus mepet ke Uranus muda. Ia menabrak si raksasa gas dengan kekuatan penuh sampai miring, tapi nggak sampai hancur. Akibatnya, arah putaran Uranus jadi miring, nggak sama seperti planet lain. Tata surya kita terbentuk oleh gravitasi yang menarik awan gas dan debu. Kondisi saat itu sangat gak menentu, dan sejumlah serpihan terus-terusan menabrak planet yang sedang terbentuk.
Dua planet nggak akan mungkin menempati orbit yang sama karena kondisinya nggak akan stabil. Lintasannya juga mungkin nggak stabil, sehingga kondisi di situ jadi amburadul dan nggak menentu. Makanya, keberadaan Tellus juga nggak bisa kita anggap remeh meskipun kondisi bumi saat ini masih aman-aman aja. Bisa aja kan tabrakan dahsyat itu bakal terjadi dalam waktu miliaran tahun? Menurut konsep titik Lagrange, ada 5 titik khusus di mana gravitasi planet dan matahari saling setimbang. Dengan memperhitungkan massa planet dan matahari, kita akan bisa memprediksi gerakan orbitnya. Tapi, dari kelima titik ini, yang stabil cuma 2. Kalau kondisi di ketiga titik lain berubah, konsekuensinya bisa bikin ngeri. Selain itu, di titik L4 dan L5 banyak terdapat asteroid. Raksasa gas punya ribuan asteroid, tapi planet kita cuma punya satu asteroid 3753 Crui-nya dengan lintasan tapal kudanya. Kondisi seperti ini nggak akan selamanya stabil. Tapi kalaupun memang begitu, berarti dua planet bisa berada dalam satu orbit. Skala rotasi dan revolusi planet akan lebih lama. Kita juga akan kesulitan nentuin tanggal di kalender karena kondisi antariksa berubah-ubah dan planetnya masih menyesuaikan diri dengan orbit baru. Iklimnya tetap sama untuk sementara waktu, mungkin mirip-mirip dengan kondisi di Tellus, karena jarak kita ke matahari masih sama. Rupa dan kondisi Tellus sangat mirip dengan bumi, jadi kemungkinan kita akan bisa hidup di situ. Jarak terdekat Tellus tercapai setiap 33 tahun sekali. Kemudian, planet ini akan bergerak di belakang matahari dan kita bisa ngumpulin data terkait kondisi di situ. Saat lagi happy-happy mau pindah ke planet baru, tiba-tiba ada fenomena menarik. Untuk pertama kalinya, kita menerima pesan dari luar angkasa. Pesan itu berupa frekuensi radio dalam bahasa yang nggak dikenal. Sembari mencoba memahami pesan tersebut, kita juga perlu nyiapin misi kunjungan pertama. Makhluk apapun yang udah mencoba berinteraksi dengan kita, pasti nggak mau cari ribut. Tempat asal mereka jauh banget loh. Dan untuk pertama kalinya, kita akan pergi ke Tellus. Pesawat luar angkasanya udah siap tuh. Setelah 9 hari terbang, pesawat ini akan sampai di planet tujuan. Para jurnalis mulai berkerumun. Sejumlah orang bersorak-sorai dan kamera siap menyala. Oke, tinggal menunggu waktu. Hari ini, Tellus muncul di titik terdekatnya selama beberapa saat dan mungkin sampai beberapa hari ke depan. Jadi, waktu kita sangat mepet. Semoga kita bisa berinteraksi dengan temenan, bekerja sama, atau menjelajahi tempat baru bersama. Sejauh ini kita cuma bisa ngelihat foto yang diambil oleh para ilmuwan dari kejauhan. Kemungkinan di Tellus ada banyak air, dan menurut para peneliti, di situ juga ada air terjun dan danau yang jauh lebih dalam dan lebih luas. Bisa jadi, di dalamnya juga ada organisme unik yang nggak kita miliki. Para ilmuwan memperkirakan di situ ada gunung berapi yang mungkin lebih tinggi dan lebih jumbo dari gunung berapi terbesar di tata surya kita, Olympus Mons. Diameternya aja 600 km. Angin di Tellus juga mungkin sangat kencang seperti di Venus yang 50 kali lebih kuat dari kecepatan rotasinya. Siapa tahu di situ juga ada es air sama kayak di seluruh tata surya kita dan bahkan sebagiannya terhampar di kawah bulan dan Merkurius. Mungkin nggak ya kalau ukuran Tellus akan berubah? Seperti Merkurius yang permukaannya bertebing dan berlereng kecil. Jadi planet ini perlahan terus menyusut. Tellus mungkin punya pegunungan tinggi seperti Pluto. Meski nggak tergolong sebagai planet lagi, pegunungan beresnya sangat menawan, bahkan setinggi 3.300 meter. Dan hari ini, kita akan mencari tahu semuanya. Semoga lancar deh! Di sebuah sistem bintang yang sangat jauh, tepatnya 2.600 tahun cahaya dari bumi, ada sebuah eksoplanet bernama Kepler 1658b. Planet ini merupakan planet gas raksasa yang mirip dengan Jupiter. Yang membedakannya dengan Jupiter adalah planet malang ini sudah ditakdirkan untuk hancur. Planet ini sedang berputar mengelilingi bintang induknya yang pada akhirnya akan berakhir dengan tabrakan dahsyat. Tapi yang paling menarik, para astronom tidak akan mengetahui fakta ini kalau bukan karena sebuah petunjuk kecil. Petunjuk itu adalah perubahan yang sangat kecil pada orbit planet. Perubahan ini tidak akan disadari jika para astronom tidak membandingkan data yang diterima teleskop-teleskop yang berbeda selama lebih dari 1 dekade. Lebih tepatnya, para ilmuwan telah mengamati ekso Jupiter yang melintas di antara planet kita dan bintang induknya setiap 2 minggu sekali selama 13 tahun terakhir.
dan mereka melihat kalau orbit planet ini semakin lama semakin mengecil. Setiap tahun Kepler 1658b membutuhkan waktu 131 milidetik lebih sedikit untuk menyelesaikan satu putaran mengelilingi bintang induknya. Jika kecenderungan ini terus berlanjut, planet ini akan bertabrakan dengan bintang induknya dalam waktu 2,5 juta tahun lagi. Bahkan sebelum penemuan ini, model komputer memprediksi kalau beberapa planet akan menemui ajalnya dengan menabrak bintang induknya. Tapi inilah pertama kalinya para astronom mendapatkan bukti nyata akan hal itu dengan mengukur perubahan yang nyaris tidak terlihat pada orbit planet. Sekarang mereka tahu dengan pasti apa yang akan terjadi ketika sebuah planet akan menabrak bintang induknya, meskipun kita tidak akan bisa menyaksikannya. Tapi aku akan menceritakan sedikit tentang planet yang akan hancur itu. Planet ini ditemukan oleh teleskop antariksa Kepler milik NASA yang sudah tidak aktif lagi. Teleskop ini diluncurkan pada tahun 2009 dan misinya adalah menemukan planet yang mengorbit bintang lain alias eksoplanet. Dan eksoplanet pertama yang ditemukan teleskop Kepler adalah planet gas raksasa yang sedang kita bicarakan. Tapi para astronom membutuhkan waktu sekitar 1 dekade untuk memastikan kalau objek tersebut memang sebuah eksoplanet. Dunia ini seperti versi Jupiter yang lebih padat. Coba aja ambil 6 materi setara Jupiter, gulung menjadi bola yang lebarnya 1,1 kali lebih besar, dan begitulah ukurannya. Planet ini terkunci pasang surut pada bintang induknya, yang berarti planet ini membuat satu putaran penuh setiap kali menyelesaikan satu putaran mengelilingi bintang. Akibatnya sisi yang sama dari planet gas raksasa ini selalu menghadap ke arah bintang. Ini sama dengan apa yang terjadi pada bulan. Satelit alami kita ini terkunci pasang surut terhadap bumi, itulah sebabnya kita hanya bisa melihat separuh permukaannya. Nah, apa yang membuat ekso Jupiter jatuh ke dalam bintang induknya? Proses yang sama yang mendorong bulan menjauhi bumi. Ketika bulan mengorbit planet atau planet mengorbit bintang, gaya gravitasi keduanya berinteraksi dan saling tarik-menarik. Itulah yang menyebabkan terjadinya pasang surut di bumi. Tarikan ini melepaskan sejumlah energi. Energi ini bisa membuat suatu objek makin cepat atau lambat. Pada kasus pertama, benda angkasa akan bergerak lebih tinggi. Di kasus yang kedua, benda itu akan bergerak lebih rendah. Dan inilah yang terjadi pada raksasa gas, masa bintang induknya 1,5 kali masa matahari. Jadi nggak heran kalau gaya pasang surutnya secara bertahap memperlambat gerakan planet ini, membuatnya jatuh ke dalam. Ini semua terdengar agak tragis, tapi tabrakan yang berpotensi terjadi ini bukanlah hal yang paling aneh yang pernah terjadi di luar angkasa. Yuk kita lihat yang lainnya. Sebagai contoh, Betelgeuse si raksasa merah di rasi bintang Orion mulai meredup pada tahun 2019. Hal ini membingungkan para astronom. Pada saat itu bintang tersebut sudah membesar, dan jika bintang ini menggantikan matahari, permukaan luarnya akan menyebar jauh di luar orbit Jupiter. Kemudian Betelgeuse menjadi lebih redup pada musim gugur 2019. Proses ini terus berlanjut sampai bulan Februari 2020. Perubahannya bisa dilihat dengan mata telanjang. Gak heran daya terang si bintang meredup hingga 2/3-nya. Saat itu para astronom yakin Betelgeuse akan meledak menjadi supernova. Mereka terus mengamati bintang tersebut. Tapi gak disangka bintang itu kembali ke keterangannya yang biasa. Berkat teleskop Hubble, para ilmuwan tahu kalau bintang itu telah melontarkan sebagian materinya, dan ini menghalangi sebagian cahayanya. Bagaimana dengan eksoplanet permen kapas? Ini adalah planet-planet khusus di luar tata surya. Planet-planet ini juga disebut super puff, massa jenisnya rendah sekali, makanya planet-planet tersebut tampak ringan dan mengembang. Tapi meskipun tampak seperti camilan di taman hiburan, planet-planet seperti itu sangatlah besar. Kalau dipikir-pikir, para ilmuwan sering menemukan hal-hal aneh di luar angkasa. Beberapa di antaranya tampak seperti gumpalan kabur, tapi ada satu jenis gumpalan yang tidak tampak seperti benda angkasa lainnya. Lingkaran radio ganjil hanya bisa dilihat dengan teleskop radio. Gumpalan-gumpalan itu bisa jadi merupakan sisa-sisa supernova, tapi ada juga astronom yang berpendapat kalau gumpalan itu merupakan lubang cacing. Lubang cacing adalah terowongan hipotesis antara dua titik yang sangat jauh di ruang angkasa.
Misi Juno melihat sesuatu yang aneh di atmosfer bagian atas Jupiter. Fenomena yang tidak biasa itu adalah sprite biru dan elf yang berputar-putar di atas permukaan planet. Ini adalah dua jenis kilatan cahaya terang yang muncul dalam waktu singkat, hanya dalam hitungan milidetik. Keduanya memanjang ke atas dan ke bawah permukaan planet. Di bumi, kilatan semacam itu biasanya terjadi pada ketinggian 96 km di atas badai petir. Planet-planet liar tidak mengitari bintangnya, mungkin karena memang tidak ada benda-benda angkasa yang mengambang bebas ini menjelajah alam semesta dan bisa berada di mana saja. Planet-planet ini juga sulit ditemukan. Planet-planet liar hanya menghasilkan emisi yang lemah, tapi belum lama ini para astronom menemukan planet liar terkecil di Bima Sakti. Ukurannya lebih kecil dari bumi, tapi sedikit lebih besar dari Mars. Semburan radio cepat adalah semburan gelombang radio yang sangat terang dan menyilaukan. Semburan ini mengandung energi sebanyak yang dihasilkan matahari dalam hitungan hari, tapi hanya berlangsung dalam hitungan milidetik. Sebagian besar semburan radio cepat ini berasal dari tempat yang sangat jauh di luar Bima Sakti. Namun baru-baru ini, para astronom mendeteksi beberapa di antaranya berasal dari galaksi tempat tinggal kita. Dan sumbernya adalah magnetar yang jaraknya 30.000 tahun cahaya dari planet kita. Jika memang ada, pasta nuklir merupakan materi terkuat di alam semesta. Terbentuk dari sisa-sisa bintang yang telah padam, materi ini akan tertekan menjadi materi yang kusut seperti spaghetti. Pasta nuklir bisa hancur, tapi dengan memberikan 10 miliar kali tekanan yang dibutuhkan untuk menghancurkan baja. Belum lama ini, para ilmuwan menemukan bahwa salah satu bintang paling masif baru saja menghilang. Bintang itu berada 75 tahun cahaya dari bumi. Biasanya jarak itu terlalu jauh bagi para astronom untuk bisa melihat bintang-bintang secara jelas. Kecuali kalau bintang-bintang itu sangat besar, dan bintang yang sedang kita bicarakan ini sangat besar. Bintang ini bersinar 2,5 juta kali lebih terang daripada matahari. Para astronom terakhir kali melihat bintang ini pada tahun 2011. Mereka memutuskan untuk memeriksanya lebih jauh beberapa tahun kemudian, tapi sudah terlambat. Bintang itu sudah lenyap. Bintang-bintang masif seperti itu biasanya meledak dalam supernova yang sangat terang. Tapi para astronom tidak melihat hal seperti itu dalam kasus ini. Ada teori yang mengatakan kalau bintang itu runtuh menjadi lubang hitam tanpa memicu supernova terlebih dahulu. Supernova memang bisa terjadi pada bintang-bintang yang mendekati akhir hidupnya, tapi sangat jarang terjadi. Kita tahu ada lubang hitam dan mungkin juga ada lubang hitam mini, meskipun keberadaannya belum terbukti. Tidak seperti saudara-saudaranya yang masif, lubang hitam mini yang hipotetis bisa jadi sangat kecil, tidak lebih besar dari. Seperti yang kita tahu, semua planet dalam tata surya kita mengorbit matahari dan menciptakan keteraturan. Tapi coba tebak, ada dua planet yang bisa saling bertabrakan dan menimbulkan bencana kosmik. Inilah Neptunus, planet terjauh dalam tata surya kita. Neptunus 17 kali lebih berat dan 4 kali lebih besar dari bumi. Jauhnya 30 unit astronomi dari matahari. 1 UA adalah jarak antara matahari dengan bumi. Jadi, jarak Neptunus ke matahari 30 kali lebih jauh daripada kita. Dan planet itu selesai mengelilingi matahari dalam 164 tahun dalam orbit yang hampir berbentuk lingkaran. Neptunus dingin, tenang, dan stabil. Tapi ada satu planet yang bisa merusak keseimbangan ini, Pluto. Pluto adalah planet kata yang tertutup oleh batuan dan es. Pluto 6 kali lebih ringan dan 3 kali lebih kecil dibanding bulan. Kami tertarik dengan orbitnya. Kalau kamu lihat peta tata surya dari atas, kamu akan melihat bentuknya bukan lingkaran, tapi elips, lingkaran yang agak pipih. Pada titik terjauhnya, Pluto berjarak 49 kali jarak bumi matahari. Ketika bergerak, Pluto mendekati bintang itu. Pada titik terdekatnya, Pluto kira-kira 29,5 UA dari matahari. Itu lebih dekat dari Neptunus. Jadi secara hipotesis, keduanya bisa bertabrakan. Mari kita lihat tabrakan ini di barisan depan. Lebih dekat lagi, please. Nah, bagus. Neptunus dan Pluto saling mendekati satu sama lain. Keduanya adalah dunia yang sangat dingin. Tapi keduanya mulai berinteraksi secara gravitasi. Seperti dua magnet, ini membuat planet-planet itu menghangat dari dalam.
Neptunus adalah raksasa gas. Di sana tidak terdapat permukaan padat, jadi belum banyak perubahan di dalamnya. Tapi permukaan Pluto berbatu-batu. Karena pengaruh gravitasi Neptunus, Pluto mulai retak. Pluto terus-menerus mengalami gempa. Ini menjadikannya makin panas. Ketika hampir menyentuh raksasa gas itu, Pluto mulai hancur dari dalam. Di samping itu, atmosfer Neptunus sangat padat. Maka planet Katai itu mulai menyala karena gesekan dengan gas-gas di atmosfer bagian atasnya. Suhu Pluto sekarang sangat panas di satu sisi dan sangat dingin di sisi yang lain. Ini menyebabkan deformasi parah dan planet Katai itu mulai hancur. Setengah dari pecahan planet Katai itu tetap berada dalam orbit Neptunus. Keduanya akan saling bertabrakan sampai menjadi debu dan membentuk cincin baru bagi planet besar itu. Pecahan yang lain akan terbakar dalam atmosfer Neptunus, dan batuan terbesar yang tersisa dari Pluto akan jatuh menembus Neptunus sampai benar-benar terbakar menjadi debu. Neptunus benar-benar menelan Pluto dan orbitnya tanpa perubahan apapun. Semua itu karena raksasa gas itu 20 kali lebih besar dan jauh lebih berat dari planet Katai itu. Jadi, tabrakan ini tidak membahayakan Neptunus. Tapi ini tidak bisa terjadi sejak awal, sebab orbit kedua planet itu tidak benar-benar bersilangan. Yuk kita lihat peta tata surya lagi, bukan dari atas, tapi dari samping. Kesembilan planet berada dalam garis horizontal dari matahari. Jarak masing-masingnya besar dan orbitnya tidak bersilangan. Inilah orbit Pluto. Bisa kamu lihat, orbit ini relatif miring dibanding orbit semua planet. Orbitnya mulai dari bagian atas, lalu turun ke bawah orbit planet-planet, lalu kembali. Jadi Pluto tidak pernah bisa bertabrakan dengan Neptunus. Tapi tabrakan planet sudah pernah terjadi dalam tata surya kita, dan berkat tabrakan ini, kehidupan muncul di bumi. Mari kembali ke masa 4,5 miliar tahun lalu. Bola lava panas ini adalah bumi. Bola ini baru terbentuk dari awan debu dan mulai menjadi dingin. Tapi kemudian, planet kelana seukuran Mars muncul di cakrawala. Namanya Theia. Tidak bisa dihindari, planet ini mendekati planet kita. Tabrakan dengan Theia ini terjadi pada sudut yang sempurna. Kalau Theia langsung menghantam kita, kedua planet pasti sudah hancur berkeping-keping. Tapi Theia menghantam kita pada garis singgung. Planet ini melontarkan sebagian materi dari bumi muda dan hancur berkeping-keping. Theia tidak bisa melanjutkan perjalanan sebab bumi memerangkapnya dalam gravitasinya. Sebagian besar dari planet ini tetap dalam orbit kita. Pecahan yang lebih kecil saling bertabrakan, jatuh ke bumi, dan bergabung dengan Theia yang tersisa. Debu mengendap, dan kita bisa melihat gambaran yang sudah kita kenal. Bumi dan bulan. Ini adalah teori utama bagaimana bulan bisa dekat dengan kita. Para ilmuwan bilang, tabrakan inilah yang menyebabkan munculnya kehidupan di bumi. Theia membawa banyak es yang berubah menjadi air di planet kita. Bulan baru itu menstabilkan rotasi bumi dan kondisi di bumi menjadi sempurna untuk munculnya kehidupan. Ada tabrakan lain yang bisa menimbulkan gelombang ledakan yang akan menyebar sejauh ribuan tahun cahaya, yaitu tabrakan bintang. Ini biasanya terjadi dalam sistem biner dengan sebuah katai putih dan bintang biasa seperti matahari kita. Katai putih adalah sisa bintang yang telah padam. Ketika makin mendekat, keduanya mulai saling mengitari dalam bentuk tarian spiral. Katai putih menarik turun lapisan atas bintang yang lebih besar itu. Plasma panas dan debu bintang ini membentuk piringan bercahaya. Kedua bintang makin mendekat. Ketika akhirnya bergabung, peristiwa ini menimbulkan reaksi berantai dalam inti bintang yang panas itu. Massa materi terlalu keras menekan inti bintang. Ini menyebabkan bagian dalam dari kedua bintang itu makin memanas, lalu mengembang, membentuk supernova. Ini adalah salah satu kejadian paling terang di alam semesta. Cahaya ledakan itu bisa dilihat dari jarak ratusan tahun cahaya. Pemandangan spektakuler lain adalah tabrakan bintang dengan lubang hitam. Lubang hitam adalah objek terberat di alam semesta, dan gravitasinya luar biasa kuat. Jadi ketika sebuah bintang dan lubang hitam mendekat, lubang hitam mulai memakan materi ringan dari bintang itu. Plasma panas yang seperti spaghetti menuju jantung kehampaan hitam itu. Bagi seorang pengamat, plasma ini sepertinya menetap di ujung lubang hitam. Bagian ini disebut horizon peristiwa. Masalahnya, waktu jauh lebih lambat di dekat objek seberat itu. Jadi kita mengira materi itu menetap di horizon peristiwa, tapi sebenarnya sudah lama memasuki jantung lubang hitam.
Saat semakin mendekat, lubang hitam benar-benar mulai mengoyak bintang itu dan menelannya bulat-bulat. Pada titik ini, lubang hitam melontarkan sekitar setengah massa bintang dalam bentuk pancaran energi langsung dari pusatnya yang hitam. Setengah massa bintang yang lain menjadi mangsa objek hitam itu. Kita tahu ada banyak lubang hitam di alam semesta. Yang paling berat biasanya berlokasi di pusat galaksi. Beratnya bisa jutaan kali berat matahari kita. Tapi, apa yang akan terjadi jika dua lubang hitam saling bertabrakan? Ilmuwan kita berkesempatan mengamati kejadian seperti itu. Dua lubang hitam yang beratnya 66 dan 85 massa matahari perlahan-lahan saling mendekat. Keduanya menari bersama, seraya membengkokkan cahaya yang melewatinya. Tapi kemudian keduanya bergabung menjadi sebuah lubang hitam raksasa berbobot 142 massa matahari. Pada detik yang sama, lubang hitam baru itu melepaskan gelombang gravitasi ke ruang angkasa dengan energi sebesar 9 massa matahari. Para ilmuwan berhasil menangkap gelombang ini dan mengamati bergabungnya kedua lubang hitam itu di baris depan. Tapi sebenarnya, kejadian ini terjadi 17 miliar tahun lalu. Kita baru sekarang melihatnya sebab partikel-partikel cahaya dan gelombang gravitasi butuh waktu sangat lama untuk mencapai jarak 17 miliar tahun cahaya ke bumi. Sekarang, coba bayangkan tabrakan skala galaksi. Ini adalah tabrakan antara Bima Sakti dengan Andromeda. Ini akan terjadi dalam 4,5 miliar tahun. Jadi jangan kemana-mana ya. Bima Sakti memiliki sekitar 100 miliar bintang dan Andromeda punya sekitar 1 triliun. Ketika saling mendekati, kedua galaksi ini akan saling mengitari satu sama lain beberapa kali. Pada saat itu, beberapa bintang mungkin dilepaskan seperti ketapel. Lalu, Bima Sakti dengan Andromeda akan mulai bergabung. Perkiraan pertama di sini adalah tata surya kita akan bertabrakan dengan sistem bintang lain dari Andromeda. Dalam hal ini, akan terjadi tabrakan bintang dan ada supernova setelah itu. Dunia kita akan hancur. Opsi lain adalah matahari akan